Bentuknya seperti bola, berambut, dan bernyawa. Hati-hati, jangan terkena virus corona, sangat berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Yani pada mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas materi sistem gerak manusia. Ini masih pada bab 1 tapi pertemuan kedua. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pembelajaran kedua, materi sistem gerak manusia diharapkan siswa dan siswi mampu yang pertama mengetahui fungsi rangka, yang kedua macam-macam rangka tubuh, yang ketiga mengetahui macam-macam sendi dan otot. Nah, sebelum kita membahas materi ini, Ibu akan bertanya dulu, apa yang kamu bayangkan tentang rangka? Apakah hanya manusia yang menggunakan rangka? Tentu tidak. Saat kamu tinggal di dalam rumah, kamu akan melihat ada tiang, ada apa lagi nak? Ada dinding, ada atap. Itu merupakan rangka. Nah, pada manusia, rangka kita itu terdiri dari tulang. Yang membentuk tubuh kita itu adalah tulang. Nah, apa fungsi rangka? Yang pertama, fungsinya untuk memberi bentuk dan menopang tubuh. Kita bayangkan seandainya kepala kita ini bentuknya memanjang. Bentuk tulangnya, rangkanya itu memanjang. Apakah serupa kita semua? Tentu tidak. Ya, karena Allah sudah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Selanjutnya yang kedua adalah melindungi organ dalam. Pada kepala kita ada tulang, ada rangka, tentu ada. Fungsinya untuk apa? Salah satunya adalah melindungi organ dalam. Dan di dalam kepala kita apa? Ada otak, ada mata, ada saraf-saraf penciuman kita, itu semua dilindungi oleh organ dalam. Selanjutnya di bagian dada kita, di dalamnya terdapat jantung, paru-paru, itu semua dilindungi oleh rangka. Yang ketiga adalah tempat melekatnya otot. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah. Nah, yang keempat ini, tempat pembentukan sel darah, itu tidak semua rangka. Salah satunya adalah tulang paha. Biasanya pada tulang paha itu tempat pembentukan sel darah. Baiklah, selanjutnya ada struktur tulang. Nah, tulang kita itu apakah padat? Ada yang padat, ada juga yang berongga. Sekarang kita lihat. Pada tulang itu tidak semuanya lurus. Misalnya kita ambil pada tulang lengan. Kalau kita perhatikan ayam, kita lihat makan ayam, paha ayam, maka di bagian ujungnya biasanya terdapat tonjolan atau tonjolan nak ya. Itu fungsinya untuk apa? Untuk tempat melekatnya otot. Nah, struktur tulang terdiri dari periosteum. Apa ini? Membran di bagian luar tulang. Selanjutnya di bagian dalamnya ada pembuluh darah, ada sumsum tulang, ada rongga medula, lalu ada tulang pompa. Tulang pompa ini tulang yang keras. Selanjutnya ada tulang sponiosa. Kalian tahu spons? Spons itu berongga. Berarti kalau dia tulangnya tulang sponiosa, maka dia itu terdapat rongga-rongga di dalamnya. Fungsinya untuk apa? Untuk pertukaran atau tempat mengalirnya darah.
Selanjutnya ada tulang rawan. Kalau misalnya kita makan ayam, bagian tulang ada yang kita makan itu bunyi krek krek krek, itu biasanya tulang rawan. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Semoga paham ya. Nanti kalau memang ada yang kurang paham bisa tanya lagi. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam tulang. Nah, yang pertama adalah tulang panjang. Kalau kita bahas tulang panjang, yang terbayang apa yang panjang tulangnya di tubuh kita? Tulang paha. Kalau lagi tulang apa? Tulang betis. Seperti itu. Selanjutnya kalau tulang pendek. Tulang pendek itu yang berarti ukurannya pendek. Contohnya pada apa? Pada ruas-ruas jari. Pada ruas-ruas jari kita, ini terdapat tulang-tulang yang pendek. Selanjutnya adalah tulang pipi. Tulang pipi itu yang berbentuk pipi. Selanjutnya adalah tulang tidak beraturan. Contoh tulang tidak beraturan adalah pada tengkorak. Ya nak? Ada di bagian menonjol dekat mata kita, ada dekat hidung, lalu di bagian kepala kita, di bagian belakang. Itu tidak beraturan. Karena dia tidak beraturan inilah yang nanti akan membentuk wajah. Gitu. Selanjutnya kita lihat di sini gambarnya. Ini adalah rangka tengkorak kita, yaitu bagian kepala kita. Ada terdapat tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang rahang bawah, rahang atas, lalu ada tulang pipi, tulang apa lagi nak? Tulang lidah di bagian dalam. Selanjutnya tulang hidung, tulang air mata, tulang baji, dan tulang dahi. Oke, nanti untuk gambarnya bisa ada di buku, kalian bisa lihat lagi untuk lebih jelasnya. Selanjutnya di bagian dada kita. Di bagian dada kita itu terdapat tulang rusuk sejati, ada 7. Lalu ada 3 tulang rusuk palsu dan 2 tulang rusuk melayang. Oke, diulangi. Tulang rusuk kita ini ada 7 tulang rusuk sejati, 3 tulang rusuk palsu, dan 2 tulang rusuk melayang. Oke. Selanjutnya di tulang bagian tengah ini, bagian tengahnya itu ada tulang dada. Di bagian atas sampai sini terasa kita nak ya. Ini adalah tulang dada. Oke. Selanjutnya ada tulang anggota gerak. Anggota gerak kita itu dibagi menjadi 2. Anggota gerak atas tangan kita dan anggota gerak bawah kaki. Nah, sekarang kita lihat anggota gerak bagian atas. Untuk bagian atas itu ada gelang bahu. Gelang bahu yang di sebelah sini. Oke, ini adalah gelang bahu. Selanjutnya yang di bawah ini adalah tulang lengan atas atau disebut dengan humerus. Selanjutnya ada tulang apa? Tulang pengumpil dan tulang hasta, atau bahasanya adalah ulna dan radius. Lalu ada tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan. Selanjutnya pada kaki, pada anggota gerak bagian bawah atau kaki kita itu terdapat tulang panggul di atas ya. Lalu tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, dan tulang kering. Tulang kering yang bagian mana? Depan atau belakang? Di bagian depan. Selanjutnya ada tulang pergelangan kaki. Oke. Kalian bisa lihat lagi di buku nak ya, kalau misalnya gambar ini kurang jelas nanti. Selanjutnya setelah kita membahas tulang, nah tulang tadi termasuk anggota gerak aktif atau pasif? Tulang itu termasuk dalam anggota gerak pasif. Sementara anggota gerak aktif adalah sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah penghubung antar tulang. Penghubung antar tulang. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, apa itu sendi? Sendi adalah penghubung
tulang. Ada berapa macam sendi? Ada banyak. Salah satunya yang pertama akan kita bahas dulu satu-satu. Sendi peluru. Sendi peluru ini bisa kita lihat dia gerakannya bebas. Oke, kita lihat ini di bagian tulang belikat dan tulang lengan atas, berarti di bagian bahu. Bisa kita gerakkan ke depan, bisa ke samping, bisa ke belakang, bisa ke atas, ke bawah bisa. Maka inilah yang disebut dengan sendi peluru. Oke, selanjutnya sendi engsel. Sendi engsel ini kita tahu seperti pintu. Pintu itu bisa membuka dan menutup kan? Contohnya pada siku. Oke, bisa membuka dan menutup. Selanjutnya sendi putar. Sendi putar ini contohnya pada leher kita. Bisa memutar nak kepalanya? Oke, kalau senang biasanya kita memutarkan kepala. Ya, bisa berbalik arah, tentu bisa. Nah, contoh dari sendi putar adalah pada leher. Selanjutnya, sendi pelana. Sendi pelana itu adalah sendi yang terdapat pada ibu jari kita. Oke, bisa digerakkan nak? Ini adalah sendi pelana. Selanjutnya, sendi geser. Sendi geser adalah pada pergelangan tangan. Bisa digerakkan. Nah, setelah kita membahas sendi, kita lanjut ke otot. Ada berapa macam otot? Ada 3. Yang pertama adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang terdapat garis gelap dan terang. Kita bisa lihat di sini. Ini ada gelap dan terang. Dia belang-belang. Ini otot lurik. Sementara otot jantung bentuknya seperti otot lurik, tetapi sistem kerjanya seperti otot polos. Nah, sedangkan otot polos, dia polos, tidak ada garis gelap terang, tidak ada garis warna hitam dan putihnya. Itu adalah otot polos. Oke, kita lihat di sini. Otot jantung, yang paling spesial adalah otot jantung. Otot jantung dia hanya terdapat pada jantung. Cara kerjanya di luar kesadaran manusia. Bu, kenapa dikatakan di luar kesadaran? Karena kita tidak bisa mengontrol sistem kerja jantung. Apakah kita bisa mengatakan jantung berhenti dulu istirahat atau jantung silakan bekerja? Tidak bisa kan? Nah, itulah yang disebut dengan otot jantung bekerja di luar kesadaran manusia. Nah, otot jantung sistem kerjanya sama seperti otot polos. Otot polos ini biasanya terdapat pada sistem pencernaan. Tapi beda halnya dengan otot lurik. Otot lurik ini biasanya pada sistem gerak. Bisa kita mengontrol tangan kita untuk membuka dan menutup? Bisa. Karena apa? Karena pada tangan kita, pada sistem gerak kita itu merupakan otot lurik, sehingga bisa dikontrol oleh manusia. Nah, ini tadi 3 macam perbedaannya. Selanjutnya ada gangguan pada dan kelainan pada sistem gerak. Yang pertama adalah rickettsia. Rickettsia ini sering kita lihat pada orang-orang yang bentuk kakinya menyerupai huruf X atau O. Ini disebabkan karena kekurangan vitamin D. Selanjutnya adalah osteoporosis. Biasanya osteoporosis ini dialami oleh orang-orang yang sudah tua. Karena apa? Karena dia mengalami pengeroposan tulang, kurangnya kalsium. Selanjutnya adalah fraktura. Fraktura, istilah sederhananya adalah patah tulang. Biasanya disebabkan karena kecelakaan. Dan yang terakhir adalah kyphosis, lordosis, dan skoliosis, yaitu pembengkokan tulang ke depan, ke belakang, dan ke samping. Kalau kyphosis, dia seperti orang bungkuk, begini. Kalau lordosis, dia begini. Kalau skoliosis, tulangnya miring ke samping. Ini disebabkan karena apa? Karena kesalahan posisi duduk. Maka dari ini, Ibu harapkan
biasakan untuk anak-anak ibu duduk dengan posisi tegak, berjalan juga dengan posisi tegak. Jangan biasakan untuk membungkuk karena nanti tulangmu akan terbiasa membengkok. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan tetap jaga kesehatan di rumah, jaga jarak, lalu rajin mencuci tangan dan gunakan masker saat bepergian. Sekian dari Ibu, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk di rumah aja. Ayo kita lawan virus corona. Diam di rumah, jangan keluyuran. Bermain dan belajar bersama ayah bunda. Ayo aktivitas di rumah aja.